Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Buat kalian yang masih bingung ngabisin akhir pekan bareng keluarga, gua bakalan ngasih film-film yang recommended banget buat kalian tonton bareng keluarga kalian. Banyak banget film-film Indonesia yang bertemakan keluarga, dan kali ini gua mau rekomendasiin yang keren-keren dulu buat kalian semua. Tapi seperti biasa, buat yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang diangkat dari sinetron tahun 90-an dengan judul yang sama. Film ini berjudul Keluarga Cemara. Film ini menceritakan mengenai kondisi Abah yang harus banting setir karena usahanya jatuh dan berpindah ke desa terpencil di Jawa Barat. Berubahnya kondisi ekonomi rupanya dapat diterima oleh keluarganya, dan Abah harus bekerja sebagai kuli bangunan dan emaknya membantu dengan cara memproduksi dan menjual opak. Uis anaknya juga ikut membantu dengan berjualan opak hasil buatan emak di sekolah. Film Keluarga Cemara disutradarai oleh Yandi Lawrence dan dibintangi oleh Ringgo Agus Rahman, Nirina Jubir, Adisti Jahra, Widuri Putri Sasono, Asri Welas, dan masih banyak yang lainnya. Film Keluarga Cemara ini bisa memberikan satu sudut pandang yang baru. Keluarga adalah ruang mengungkapkan cita dan cinta kepada orang-orang terdekat kita. Perbedaan pendapat, cara berpikir, berbagi cinta, canda, dan tawa hanyalah sebagai dari paket komplit yang ditawarkan di film ini. Memaksakan memori sinetron Keluarga Cemara yang legendaris tentunya akan terasa cukup sulit jika dibuatkan di dalam filmnya. Tapi menjadi diri sendiri dengan ide-ide segar menjadikan film Keluarga Cemara terasa nyaman untuk dinikmati dan bahkan terlihat nyaris sama dengan kisah sinetronnya. Pelan-pelan film ini mampu menggiring emosi penonton. Bahkan bisa-bisa kalian ikut menitikan air mata atau melempar senyum yang diakhiri dengan tarikan napas lega. Pengemasan konflik film ini pun sebenarnya sederhana. Keutuhan keluarga, keuangan pekerjaan, teman-teman baru, hingga kritik seorang anak dengan jujur dan polos yang merindukan sosok ayah ditampilkan secara gamblang di film ini. Film ini juga menyiratkan kejujuran melalui dialog-dialognya. Film Keluarga Cemara tayang perdana pada 3 Januari 2019 dan IMDb memberikan skor sebesar 7,9. Film ini mendapat rated SU, semua umur. Film yang ditunjukkan buat semua golongan, anak, dewasa, remaja, bahkan orang tua. Film kedua ini diisi dengan film yang mengangkat tema anak jalanan dan problematika yang dihadapi kakak beradik dan mereka adalah yatim piatu. Film ini berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Film ini bercerita mengenai kakak beradik yatim piatu yaitu Anton dan Angel kecil yang terjebak sindikat pemanfaatan anak sebagai pengemis jalanan. Hingga suatu hari Angel mengalami kecelakaan dan ketika Angel sadar ia sudah ditinggalkan sendirian di rumah sakit. Semenjak itulah Angel terpisah dengan Anton. Film Surat Kecil untuk Tuhan disutradarai oleh Fajar Bustomi dan dibintangi oleh Bunga Citra Lestari, Joe Taslim, Izzati Hanja, Bima Ajril, Lukman Sardi, Aura Kasih, dan masih banyak yang lainnya. Film yang bertujuan bisa menguras air mata para penontonnya. Surat Kecil untuk Tuhan kurang berhasil dalam melakukannya dari awal hingga pertengahan. 20 menit terakhirnya lah yang merasa cukup memilukan. Bahkan celakanya kisah side story tentang Dr. Martin dengan seorang pasien jantungnya terasa lebih menyentuh hati karena dibawakan dengan natural, mengalir begitu aja. Joe Taslim benar-benar berhasil memerankan Anton di film ini. Penggunaan Anton di film ini warnanya sanggup membangun mood para penonton, terlebih di saat adegan-adegan pada malam harinya. Segi musiknya pun patut diacungi jempol. Nggak salah lah kalau kalian nonton film yang satu ini bareng keluarga kalian dan siap-siap baper bareng mereka. Film Surat Kecil untuk Tuhan tayang perdana pada 25 Juni 2017 dan IMDb memberikan skor sebesar 7,5. Film ini mendapat rated R, remaja. Penonton yang di bawah 13 tahun harus didampingi orang tua atau orang dewasa. Film ketiga yaitu film yang bakalan membuat mood para penontonnya berubah-ubah. Film ini berjudul Sabtu Bersama Bapak. Film yang mengisahkan seorang ayah bernama Gunawan Gurnida yang tahu bahwa umurnya sudah nggak lama lagi. Gunawan tahu bahwa ia nggak dapat melihat anak-anaknya yaitu Satya dan Cakra tumbuh dewasa. Gunawan kemudian melakukan sesuatu agar anak-anaknya tetap nggak kehilangan sosok ayah dengan merekam pesan-pesan untuk anaknya. Setelah Gunawan meninggal, IJ memutarkan pesan-pesan yang telah direkam seminggu sekali pada hari Sabtu. Film Sabtu Bersama Bapak disutradarai oleh Monty Tiwa
dan dibintangi oleh Abimana Arya Satya, Ira Wibowo, Deva Mahendra, Arifin Putra, Acha Septriasa, Sheila Dara Aisyah, Ernest Prakasa, dan masih banyak yang lainnya. Kekuatan film Sabtu Bersama Bapa ada pada kemampuannya membangun ikatan dengan orang-orang di luar karya. Pada cerita yang tertulis dengan begitu baik sehingga mampu menyampaikan segala rasa yang ada di dalam filmnya kepada para penonton yang menonton film ini. Alur ceritanya sepanjang film akan mampu membawa setiap kita yang menontonnya merasakan emosi yang berbeda tiap menitnya. Tertawa terbahak-bahak, terharu bahkan menangis, kemudian senyum-senyum sendiri. Ada perpaduan yang tepat dari tawa dan haru di sepanjang ceritanya. Buat kalian yang nonton film yang satu ini, kalian pasti akan mendapatkan kenang-kenangan yang berarti seperti mereka yang belum berkeluarga akan lebih siap dengan pandangan-pandangan baru tentang mempersiapkan keluarga yang kuat. Mereka yang sudah berkeluarga akan lebih teguh dengan energi baru menghidupi keluarganya. Dan mereka yang laki-laki akan belajar menjadi laki-laki yang lebih kuat sebagai seorang anak dan sebagai seorang bapak. Film Sabtu Bersama Bapa tayang perdana pada 5 Juli 2016. Dan IMDb memberikan skor sebesar 7,5. Film ini mendapat rated R, remaja. Penonton yang di bawah 13 tahun harus didampingi orang tua atau orang dewasa. Film keempat akan diisi dengan film yang terinspirasi dari realita etnis Tionghoa saat anaknya beranjak dewasa. Berkuliah namun berujung pada bekerja di toko orang tuanya sendiri. Film ini berjudul Cek Toko Sebelah. Film ini menceritakan mengenai Erwin dan kekasihnya yang bernama Natalie. Masalah datang saat Ko Ah-fuk yang mulai sakit-sakitan dan ingin mewariskan toko sembakonya kepada Erwin. Kakak Erwin yaitu Johan marah karena merasa dilangkai. Akhirnya Johan dan istrinya yaitu Ayu yakni bahwa merekalah yang berhak meneruskan toko tersebut, tapi Ko Ah-fuk sulit mempercayai mereka. Film Cek Toko Sebelah disutradarai oleh Ernest Prakasa dan dibintangi oleh Choi Kin-hwa, Ernest Prakasa, Giselle Anastasia, Dion Wiyoko, Adini Wirasti, Tora Sudiro, dan masih banyak yang lainnya. Film ini menawarkan komposisi yang seimbang antara komedi dan drama keluarga. Dari awal durasi irama musik membangun mood film ini dengan baik. Setiap karakter memberikan kontribusi yang kuat, termasuk penampilan sekilas Kaisang Pangarep di awal film. Kisah dramanya juga disampaikan dengan apik tanpa ada memaksa cerita, cinta, tawa, dan keluarga menjadi kekuatan film ini. Apalagi lelucon-lelucon kekinian yang dihadirkan sebagai sindiran sosial juga terasa pas banget buat ketawa bareng keluarga kalian. Film Cek Toko Sebelah tayang perdana pada 28 Desember 2016 dan IMDb memberikan skor sebesar 8,0. Film ini mendapat rated R, remaja. Penonton yang di bawah 13 tahun harus didampingi orang tua atau orang dewasa. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang kalau menurut gua ini kebalikan dari film Keluarga Cemara. Film ini berjudul Orang Kaya Baru. Film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang mendadak kaya raya. Awalnya mereka merupakan keluarga yang sederhana dan kompak. Kehidupan mereka berubah ketika bapak meninggal dunia. Tanpa pengetahuan istri dan anaknya, bapak ternyata meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Sang istri dan 3 anaknya yaitu Duta, Tika, dan Dodi bisa bebas menghabiskan warisannya tersebut. Peninggalan warisan dari ayahnya membuat mereka menjadi orang kaya baru. Film Orang Kaya Baru disutradarai oleh Odi C. Harahap dan dibintangi oleh Raline Shah, Lukman Sardi, Cut Mini, Derby Romeo, Fatih Unru, Ferdi Sulaiman, Rafael Hadi, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu keunggulan film Orang Kaya Baru adalah skenarionya. Setiap lelucon, sindiran, dan quote sangat mengena. Ceritanya yang lumayan bagus untuk ditonton bareng keluarga kalian. Gua nggak akan membahas terlalu banyak mengenai apa yang mereka lakukan ketika jadi orang kaya. Karena gua lihat para aktor di Orang Kaya Baru sepertinya asik sendiri dalam memerankan karakter mereka masing-masing ketimbang memberikan impresi mendalam bagi para penontonnya. Tapi mungkin itu bagian dari lelucon mereka atau gimana, gua juga kurang tahu. Tonton aja filmnya dan kalian bakal tahu sendiri. Film Orang Kaya Baru tayang perdana pada 24 Januari 2019 dan IMDb memberikan skor sebesar 6,4. Film ini mendapat rated R, remaja. Penonton yang di bawah 13 tahun harus didampingi orang tua atau orang dewasa. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film yang layak tonton bareng keluarga. Dan kalau kalian mau menambahkan film rekomendasi versi dari kalian sendiri, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Buat kalian yang mau request rekomendasi film ke gua, bisa tulis di kolom komentar juga film apa yang harus gua bahas di video selanjutnya.
Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Ares, sampai ketemu di video selanjutnya.